Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dina Rodatul Jannah dengan NIM 1420 12 20 28. Saya dari kelas 3A Prodi S1 Keperawatan. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari KMB 1. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa sih yang dinamakan dengan sistem peredaran darah atau yang sering kita sebut dengan sistem kardiovaskuler. Jadi, nanti kita juga akan membahas tentang apa itu sirkulasi darah yang terdiri dari sistem sirkulasi pulmonalis dan sistem sirkulasi sistemik. Oke, apa sih yang dinamakan dengan sistem kardiovaskuler? Nah, sistem kardiovaskuler adalah suatu sistem transport tertutup yang terdiri atas beberapa struktur ya teman-teman. Yang pertama ada namanya jantung, di mana jantung ini berfungsi sebagai pemompa darah. Terus yang kedua ada namanya komponen darah, yaitu berfungsi untuk pembawa oksigen dan nutrisi. Dan yang ketiga ada namanya pembuluh darah, di mana pembuluh darah ini berfungsi sebagai media atau jalan dari komponen darah. Oke, sekarang kita masuk ke jantung. Kak, jantung itu apa sih? Nah, jantung merupakan organ muskuler yang dapat berkontraksi secara ritmis dan berfungsi memompa darah dalam sistem sirkulasi. Secara struktural, dinding jantung terdiri atas 3 lapisan lagi, yaitu yang pertama ada namanya endokardium, di mana endokardium ini terletak pada lapisan subendotel sebelah dalam dibatasi oleh endotel. Endokardium tersusun atas jaringan penyambung, jarang dan banyak mengandung vena, syaraf nervus, dan cabang-cabang sistem penghantar impuls. Terus yang kedua ada namanya miokardium, di mana miokardium ini terdiri atas sel-sel otot jantung. Sel-sel otot jantung dibagi dalam 2 kelompok lagi, yaitu sel-sel kontraktil dan sel-sel yang menimbulkan dan menghantarkan impuls sehingga mengakibatkan denyut jantung. Terus yang ketiga ada namanya epikardium. Jadi apa sih epikardium itu? Epikardium merupakan membran serosa jantung, yaitu membentuk batas visceral perikardium sebelah luar diliputi oleh epitel selapis gepeng atau mesotel. Jaringan adiposa yang umumnya meliputi jantung terkumpul dalam lapisan ini. Baik, sekarang kita move on ke jantung, kita masuk ke jenis sirkulasi darah. Nah, Kak, jenis sirkulasi darah itu ada berapa sih? Yang pertama ada namanya sistem sirkulasi pulmonalis dan yang kedua ada namanya sistem sirkulasi sistemik. Sekarang kita bahas tentang sistem sirkulasi pulmonal. Sirkulasi pulmonal adalah sistem sirkulasi yang membawa darah yang terdioksigenasi ke paru-paru dan mengembalikan darah yang mengandung oksigen dari paru-paru kembali ke jantung. Dua pembuluh darah yang terlibat dalam sirkulasi paru adalah arteri pulmonal dan vena pulmonalis. Darah yang terdioksigenasi mengalir ke ventrikel kanan dari atrium kanan. Sedangkan sirkulasi sistemik adalah sistem sirkulasi yang membawa darah yang beroksigen ke seluruh tubuh dan mengembalikan darah yang terdioksigenasi ke jantung dari jaringan tubuh. Darah yang beroksigen ini dari paru-paru kembali ke atrium kiri jantung melalui vena pulmonalis, yang kemudian terjadi pertukaran oksigen dan nutrisi dengan sel-sel metabolisme yang terjadi melalui kapiler darah. Jadi maksudnya di sini sistem sirkulasi pulmonal adalah sistem bagaimana aliran darah kita itu menuju ke paru-paru dan kembali ke jantung. Sedangkan sistem sirkulasi sistemik adalah sistem bagaimana darah kita itu bersirkulasi ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Baik teman-teman semua, bisa lihat gambar yang ada di atas. Nah, sekarang kita bahas bagaimana sih cara kerja dari sistem sirkulasi pulmonalis dan sistem sirkulasi sistemik ini berlangsung. Seperti yang kita ketahui, sistem sirkulasi pulmonal adalah sistem sirkulasi yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida. Oke, sekarang kita bahas prosesnya. Yang pertama, darah kita masuk melalui vena cava superior bagian atas dan vena cava inferior bagian bawah, kemudian masuk ke atrium kanan, kemudian darah mengalir ke ventrikel kanan melalui satu katup, yaitu katup trikuspid. Darah dari ventrikel kanan ini kemudian dipompa ke sirkulasi paru melalui arteri pulmonalis. Darah kemudian masuk ke paru-paru, tepatnya di bagian alveoli, dan di sana terjadilah pertukaran CO2 menjadi O2. Darah yang kaya akan oksigen yang berasal dari paru-paru ini mengalir ke dalam atrium kiri melalui vena pulmonalis. Oke, sekarang kita masuk ke cara kerja dari sistem sirkulasi sistemik.
Dari atrium kiri, darah kemudian mengalir ke ventrikel kiri melalui satu katup lagi, yaitu katup mitralis. Kemudian darah yang dari ventrikel kiri kemudian masuk ke aorta lalu dipompakan ke seluruh tubuh. Baik teman-teman semua, mungkin sampai sini dulu video kita untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Thank you for watching guys, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.